yang di belakang-belakang bisa pindah ke situ. Itu nggak dikhususkan untuk siapapun sih. Kalian bisa maju ke situ juga. Jadi yang di belakang-belakang bisa pindah ke depan atau nggak pindah ke sini biar nggak jomplang. Apa kabar pemuda canggu? Luar biasa? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan hati kita berikan kesempatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau hayakan kami, Engkau tibakan kami di tempat ini dengan keadaan selamat. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kita juga akan memberikan yang terbaik seperti Engkau memberikan yang terbaik buat kita. Inilah puji-pujian kami naikkan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kita orang percaya mengatakan amin. Haleluya. Siap menari? Siap menopang untuk Tuhan? Oke. Kita boleh? Haleluya. Masih dong, kita masih ada lagi beberapa lagu lagi. Siap? Siap menonton Tuhan? Tepuk tangan tinggi. Tuhan saja yang tepuk tangan tinggi.
denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhema. Jauh lebih dari semua dunia. Kerajaanmu datang untuk tak tertanding. Tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhan yang terhema. Jauh lebih dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sudah kita? Udah dong. Bisa dipersilakan untuk duduk. Nanti kita akan memuliakan Tuhan kembali. Yang doa persembahan dipersilakan. Yang siap untuk memberi, mari kita satukan hati kita, jiwa kita dan roh kita, karena kita akan memberi di ladangnya Tuhan. Kita memberi untuk kerajaan Tuhan. Amin. Yang siap untuk memberi, mari kita satukan hati kita. Segala ucapan syukur, pujian, penyembahan kami naikkan hanya ke hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada hari ini Tuhan, Kau melihat setiap hati kami di tempat ini yang rindu akan Engkau, yang rindu akan kebenaran firman-Mu, yang rindu akan aliran sungai-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami nyatakan hari ini untuk siap memberi di ladang-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami memberi di ladang-Mu Tuhan, jerih payah kami di dalam-Mu tak akan pernah sia-sia Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, inilah pemberian kami. Biarlah pemberian kami ini Tuhan harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia dengan segenap hatinya Tuhan untuk memberi di ladang-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi anggota-anggota, bapak-bapak kami yang mengurus ladang ini Tuhan. Biarlah Engkau saja yang Tuhan yang memakai setiap pengurus-pengurusnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kami nyatakan untuk siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, orang benar berani seperti singa muda, tapi orang fasik lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Apakah engkau lari ke arah musuh atau melarikan daripada musuh? Itu bukti iman yang ada pada saudara dan saya. Hidup ini a series of test, dan hari-hari ini adalah tes iman saudara yang kasih. Dan tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan. Salah satu contoh luar biasa tentang boldness adalah keempat pemuda yang masih saat itu sangat muda sekali ya dalam pembuangan di Babylon. Sistem dunia sekarang ini menuju one world government. Itu gambaran Babel. Babel itu confusion. Kita lihat sini confusion. Orang bangga kalau anaknya nggak punya gender yang jelas. Heran sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itulah Babel. Dan kelihatannya di Babylon itu mereka adalah refugee. Mereka itu orang buangan. Tetapi satu hari Nebukadnezar bermimpi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikannya. Baik ahli nujum, ahli sihir, apapun tidak bisa. Dunia ini mencari kuasa-kuasa kegelapan. Itu palsu, yang asli ada. Karunia-karunia Tuhan di dalam gereja dari Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ketika diberitahu kalau tidak bisa mengartikan mimpi, ada batas waktu, maka semua akan dibunuh. Termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, yang mereka tetap mempertahankan Hananiel, Misael, Azaria. Mereka tidak, meskipun mau dibabilonkan, tidak bisa. Jangan mau dibabilonkan saudara. Dia meminta waktu kepada raja. Dan dia berkumpul, ini the power daripada saudaraku, corporate anointing. Mereka berseru pada Tuhan, minta raham, minta mercy daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan revelation. Sebab tidak diceritakan mimpinya, tapi suruh mengartikan.
Hanya Allah yang bisa mengartikan, hanya raja di atas segala raja. Dan kemudian apa yang terjadi? Daniel menaikkan pujian kepada Tuhan, pujian yang sangat indah saudaraku ya. Pada saat itu dia berkata, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Sebab dari dia hikmat dan kekuatan. Dia mengangkat raja, menurunkan raja. Berikan pujian. Ketika Tuhan menjawab doa kita, tentu saja yang paling baik adalah memberikan pujian penyembahan pada dia. Dan dia menghadap kepada raja. Dan apa yang terjadi? Krisis berubah menjadi promosi. Krisis berubah jadi promosi. Daniel diangkat. Dan kalau sudah lihat pasal berikutnya, justru Nebukadnezar membuat patung yang mendahsyatkan. Dan kita tahu the boldness daripada 3 pemuda ini. Ya, Hanania, Misael, Azaria yang diberi nama Sadrak, Mesak, Abednego. Jangan beri nama Babylon ya kepada anakmu. Heran saya. Ada orang memberi nama anaknya itu Abednego saudaraku tanpa mengerti artinya. Tetap memakai nama sesuai firman Tuhan ya. Dan mereka berkata, kalau Allah, dia berkata Allah kami, our God sanggup melepaskan kami. Karena mereka baru mengalami ya kejadian sebelumnya. Ketika mereka berseru pada Tuhan. Tapi sekalipun Allah kami tidak melepaskan kami, ketahuilah Raja. Sorry ya, kami tidak bakal akan yaitu menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan ada risiko. Tetapi be bold as lion dan Tuhan akan membela kita. Tuhan memberkati. Beritakan nama Kristus. Baik atau tidak baik waktunya. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kita spirit of boldness as young lion. God bless you warga kerajaan. Amin. Jadi walaupun masih dalam keadaan pandemi dan pandemi juga meningkat, tapi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita hingga saat ini. Terima kasih karena Tuhan. Saya undang jemaat pemuda pemudi di tempat ini untuk bangkit berdiri dan berikan kesempatan kita berikan ucapan syukur kita dan melalui doa. Mari kita nyanyi dengan sungguh-sungguh sampai di hidup kita menjadi membalas Tuhan ada di lain.
Ku mau menyembahmu Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan pada sore hari ini, Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan pada sore hari ini Om beri judul The Rise of the Younger Generasi, kebangkitan generasi muda. Galatia 2 ayat 20 sudah temu semua ya. Om bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada yang kasih di Tuhan, ayat ini ayat yang tidak asing dan seringkali hamba Tuhan memberikan firman Tuhan yang seperti ini.
Tapi pada setiap hari, setiap firman difirmankan itu selalu baru setiap hari. Ada yang dikasih Tuhan. Kalau bicara masalah kebangkitan generasi muda, Om ingat ya, kemerdekaan di Indonesia ini tidak lepas dari anak muda, ya kan? Sehingga bangsa Indonesia ini bisa kembali lagi, sehingga pada 28 Oktober ya dideklarasikan bahwa kami adalah tanah air satu, tanah air Indonesia, ya, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Disitulah pemuda-pemuda Indonesia bangkit dan luar biasa untuk merebut kembali bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa. Om rindu anak-anak muda di hari-hari ini juga sama, ya, ada satu emosional untuk membangkitkan satu generasi dalam kehidupan adik-adik menjadi anak muda yang betul-betul mengalami Tuhan, yang benar-benar mengalami Tuhan. Ketika saudara adik-adik ini mengalami Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan adik-adik sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, ketika Yesus hidup di dalam kehidupan adik-adik, ada sesuatu yang luar biasa yang adik-adik rasakan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mendengarkan satu berita ini kurang lebih ada awal-awal tahun ini, ya. Ada satu sosok pemuda luar biasa. Melihat, mengikuti, ya. Ini usianya masih muda sekali, ya. Usia 23 tahun. Dia sudah menjadi satu orang rumola. Backgroundnya, ya kan, di usia mudanya dia seorang parkir, juru parkir, ya, mungkin di depannya Alfamart atau Indomart, ya, parkir yang menerima uang recehan 2000 seperti itu. Bahkan luar biasanya lagi, anak muda ini menjadi seorang kuli bangunan. Seakan profesinya ini profesi yang rasanya tidak bisa membawa kehidupan masa depannya, itu mempunyai satu kehidupan yang luar biasa. Tapi dari happy endingnya luar biasanya, ya. Dia juga pernah jadi office boy, ya. Office boy kalau di kantor adalah seorang yang rasanya cuma disuruh tugas ini dan membersihkan ruang kantor seperti itu. Masa depannya masih belum jelas. Tetapi pemuda ini ketika dia melangkah mau membawa satu perubahan di dalam kehidupan, wow, di dalam waktu yang singkat pemuda ini jadi seorang pemuda yang kaya. Pasti semua ini dulu ngefans, wah, kalau sudah ini pemuda ganteng satu ini keluar, langsung semua youtubernya Instagramnya dinyalakan, youtubernya semua subscribe semua kepada ini sosok yang luar biasa. Dia seorang anak Medan namanya Doni Salman. Kenal? Tahu semua ya? Kenal enggak? Tahu, kenal. Kalau kenal mesti, oh iya, kamu itu teman saya. Tahu ya? Ini orang yang luar biasa. Dalam kurun waktu, di dalam 3 tahun dia sebagai miliarder. Wah, saya pelajari kenapa ini anak muda ini sampai dia menjadi idola dan menjadi dampak, ya. Di setiap apa yang dia keluarkan hari ini ada sesuatu yang baru, dan kita kalau rasanya ingin ikuti, wah, luar biasa. Bahkan dia bisa menjadi seorang trading, ya, robot trading. Di waktu itu dalam 1 harinya dia meraup dalam 1 hari bisa puluhan sampai ratusan juta. Siapa yang tidak tergiur ke sana, ya, kerjaannya cuma jalan sana jalan sini, ya, dia maklum semua apa yang dia kerjakan, dia mendapatkan dari
YouTubernya juga sudah menghasilkan duit dari dari tradingnya, juga menghasilkan uang yang luar biasa. Nah, kalau bicara masalah trading, ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, sendiri tertarik di sana. Bayangin, di dalam waktu yang dekat bisa meraup itu uang ratusan juta. Kerja apa sih? Kerja apa? Ada yang kasih Tuhan dari hasilnya, tapi terakhir happy endingnya dia kurang baik, ya kan? Orang banyak merasa tertipu karena langkah dia yang diambil. Tapi saya kasih tahu, ya adik-adik kasih Tuhan, ada satu hal yang dia kerjakan di masa mudanya. Dia mau melangkah ke depan dan ke depan, berjuang untuk mempercayakan dirinya bahwa saya ini adalah pemuda yang bukan memble, saya bisa. Ya, bayangin ya, dari staf office boy yang terendah, dia mempunyai satu usaha. Dia mempunyai satu usaha, perusahaan namakan juga Salman juga, grup Salman. Beberapa usaha yang dia buat seperti mungkin rokok elektrik di beberapa daerah dia sudah buka cabang seperti gitu. Ada dikasih Tuhan, rindu bukan dari segi negatif dari pemuda ini, tapi pengen ya anak-anak muda sekarang jangan memble, karena kalian ini anak muda yang mempunyai masa depan yang penuh harapan di hadapan Tuhan. Amin. Ada satu terobosan yang Tuhan akan kasih dalam kehidupan adik-adik. Terobosan apa? Ya, makanya adik-adik harus dekat supaya apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan adik-adik terima. Ya, adik-adik bisa mengimpor. Beberapa hari ini Om bicara dengan beberapa anak-anak muda di tempat ini, ya, untuk membuatkan YouTube bahkan TikTok. Jadi untuk bulan ini adik-adik bisa melihat hasil ibadah di pemuda ini, hasil kegiatan di pemuda ini ada nanti, ya kan? TikTok nanti juga akan ada. Terus seperti Deddy Kobuser itu namanya apa dia? Oh, podcast. Akan menyusul seperti itu, ya. Karena Om lihat ketika Om pertemuan dengan para ketua KGC ini, kita tertinggal terlalu jauh. Aduh, saya nangis ya. Ya kan? Ini sekarang Om mau merubah, ya, dan mau lari cepat, ya, untuk merubah yang ke tahap-tahapnya berikutnya. Kalau tidak, kita tertinggal, kita cuma diam di zona nyaman, kita merasa hebat, tapi tidak ada apa-apanya. Ya, apa yang kita berikan pada Tuhan tidak ada apa-apanya. Kita harus memanfaatkan yang Tuhan taruh dalam kehidupan adik-adik. Bayangin, hari ini adik-adik punya HP, tapi tidak menghasilkan uang. Punya HP cuma menghabiskan uang. Lihat vlog dari orang-orang yang lainnya, kita lihat ini. Sementara yang dilihat, dia menikmati hasil dari apa yang ada di lihat. Kedepannya, adik-adik jangan tidur. Ya, bagaimana caranya saya bisa menikmati yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Ayo nanti ini ya, aktor acting ini ya, ayo yang ikut grup TikTok nanti bisa ya dites dulu, ya kan? Supaya TikTok ini bisa menjadi dampak ke depannya dan menjadi berkat, dan kita bisa memberkati orang lain. Ya, bayangin kita cuma ngomong itu ada yang namanya Daniel, tapi Daniel bukan ini satu lagi orangnya kritik ribu gitu kan, itu luar biasa. Halo Daniel, gimana Daniel hari ini? Luar biasa. Kata-kata Daniel cuma seperti itu. Saya kira wow, dia setiap hari cuma hidup, bangun tidur, cari gaya, kata-kata, kumpulan kata-kata menghasilkan uang. Sementara kita tidur, bangun, melihat vlognya orang-orang, melihatkan, wah luar biasa gini-gini, kita menghabiskan uang. Pola itu harus dirubah.
Pola itu harus dirubah supaya adik-adik mendapat berkat dan bisa menjadi berkat dan bisa memberkati. Amin. Saya punya teman satu. Temen ini dulu tukang sablon. Ikut sebagai karyawan sablon. Karyawan sablon ya. Di perusahaan, salah satu perusahaan terkenal namanya Red Bull. Tahu ya Red Bull ya? Tahu ya, dia buat celana, buat kaos. Itu brands-nya luar biasa untuk orang-orang sugeng. Dia tukang sablon, ya, digaji tiap bulan. Tukang sablon. Setiap hari dia kerjain sablon. Tapi ada yang luar biasa dari orang muda ini. Dia mau belajar. Dia mengerti gimana caranya mau nyablon, sebelum nyablon harus membuat satu film. Ya dia praktekkan, filmnya seperti gini, tempelkan. Dia ngikutin setiap step by step daripada pekerjaan sablon ini. Akhirnya dia bisa membantu membuat satu film, aktifkan di sini. Akhirnya adik-adik, hari ini dia buka sendiri dan menjadi bos tukang sablon. Wow, ya. Pengen adik-adik seperti itu, ya kan? Kehidupan adik-adik tidak stuck aja di zona nyaman. Hari Minggu tunggu hari Minggu, nanti ibadah, setelah ibadah pulang, lihat YouTube, lihat tidak seperti itu. Seperti pemuda yang tidak mempunyai masa depan dan tidak ada manfaatnya. Dirubah paradigma ini. Kenapa? Tuhan taruh adik-adik ini bukan menjadi seorang ekor, menjadi kepala yang bisa memberkati orang lain. Sekarang karyawannya ada 15, ya adik-adik ya. Dulu sebagai karyawan, sekarang dia bos. Sudah mempunyai satu rumah. Saya dengar dia punya di Banyuwangi sana dia punya tambah. Dia punya kebeli tanah 1 hektar, plak-plak tambahnya ikan lele. Dia mempunyai satu pemikiran ke sana. Wow, dahsyat men. Kalian juga. Kalau adik-adik dengar, bukan dengar, pernah belajar di Krishna? Ada yang pernah belajar di Krishna? Pernah semua ini. Aji satu ini, Om punya bukunya, saya pelajari. Orang ini luar biasa. Dia dari latar belakang orang yang tidak mampu. Sama, tidak punya latar belakang, tidak punya. Tapi dia mempunyai keinginan, mempunyai mimpi yang besar supaya kedepannya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini, ya karyawannya ribuan. Dulu office boy, tukang sapu di salah satu garmen yang ada di Gatsungan. Setiap hari di bosnya itu suruh kalau sudah selesai garmennya selesai, dia bagian tukang nyapu, bersihin kainnya, bekas benangnya setiap hari. Ya, setelah pulang, semua pulang, dia belajar jahit. Menceng-menceng ini. Kain-kain yang jatuh sisa di bawah jahit. Belajar. Setiap hari. Ya, akhirnya dia belajar, ingin tahu dari teman-temannya yang bagian motongin bola, ya kan? Jadi kalau mau buat kaos itu ditumpukin kainnya, karena Om dulu basicnya juga garment, ditumpukin kaosnya itu kainnya, setelah ditumpukin baru dibuat polanya, XLM ya, jadikan satu dipotong. Dia ngikutin, gajinya office boy, pembersih, tapi mau dia dapat lebih. Padahal dia membantu tidak mendapatkan hasil yang dia bantu, ya. Tidak mendapatkan uang yang dia kerjakan, tidak, tapi mendapatkan satu ilmu yang dia kerjakan. Motong kain, akhirnya bisa. Ya, suatu saat, tukang motongnya tidak ada, dia bisa ganti. Oh, saya bos, bisa. Oh, bisa kamu, bisa. Wah, patron gini, dia style gini, bisa. Dari hasil itu, di kemudian hari, bosnya pahit, habis. Mesinnya dijualin satu persatu, habis. Dia bilang, bos, mesinnya ini buat kenang-kenangan saya ambil. Ya udahlah,
Karena kamu adalah seorang yang lama ikut aku, bantu kamu ambil. Ada yang dikasihi Tuhan, dia sama istrinya jahit baju kaos, beli ya yang kiloan itu kaos, sambungin semua, disablon sendiri. Dia pakai mobil citol itu mobil kecil ya, yang zaman dulu, cuma kecil seperti punyanya Pak Sastrawan kalau tidak salah. Ya, mobil itu dikasihin kaos-kaos semua di sana, dijualin keliling ke tanah lot, ke koin kios kecil ini. Sampai hari ini bukan kios yang hadir, dia mempunyai satu usaha yang luar biasa, namanya apa ini? Krishna. Bayangin, dia mempunyai usaha yang begitu besar, usaha oleh-oleh terbesar di Bali sekarang ini. Dia bisa memberkati gimana? Dia mempekerjakan ribuan orang. Memerindu, adik-adik tidak depan seperti ini aja. Kedepannya harus apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan adik-adik, harus mempunyai visi, mempunyai satu karakter, ya, dan bangkit. Aku bukan pemuda yang mimpi, aku yang pemuda yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Om kenal satu lagi pemuda ini, dia dulu anak Tuhan. Saya tahu akhirnya dia salah pergaulan, dia ketangkap. Dia di usia yang muda setelah lulus SMA, dia menjadi seorang bandar narkoba. Ya, saya kaget yang dia bawa luar biasa, 2 kilo. Ya, 2 kilo bisa hukuman mati. Tapi Tuhan kasih kesempatan dia ketika ditangkap, dimasukkan di kerobokan sini. Dia masih usia kurang lebih 19 tahun. Ya, dihukum 8 tahun. Dihukum 3 tahun pertama. Dihukum 3 tahun di perdagangan kerobokan sana. Dia sebagai pengedar di dalamnya, masih melakukan pekerjaan yang lama. Akhirnya apa? Di dalam kerobokan ditangkap. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, akhir saya ketemu dengan tidak sengaja. Waktu ikut pelayanan di BWN, ada tugas di LP apa ini Bangli, di LP Bangli sana, LP lapas khusus untuk masalah narkoba. Saya lihat, loh, kamu kok ada di sini? Ya, wah, saya kaget. Saya ngomong-ngomong, ya gini-gini. Tapi puji Tuhan, hari ini di LP sini, LP yang betul-betul zero. Maksudnya zero, tidak ada pengedaran narkoba di dalamnya, tidak bisa pegang HP dan segalanya. Betul-betul zero di sana. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tahun ini dia keluar. Dia datang ke tempatnya Om. Saya kaget, loh, kamu sudah keluar? Ya Om, saya mau saya mau berubah, mau ikut jalan Tuhan. Ya udah, kamu doa. Saya ajak ngomong-ngomong, beberapa kali saya ketemu. Sebenarnya saya mau ajak kesaksian di tempat ini. Ya, dia keburu ketemu salah satu pengusaha ini ada kerjasama dengan salah satu pendeta di Kalimantan sana. Akhirnya dia ditugaskan di Kalimantan, di pedalaman, untuk apa? Membagikan satu berita pekerjaan Tuhan ini, memberikan satu buku, memartakan apa di pedalaman ini. Saya kaget, dia videoin apa ini, dia kerja, dia naik sepeda motor bawa ransel besar, dia masuk ke pedalaman. Wah, ini luar biasa. Ya, ketika ya kan, ya sesuai dengan firman Tuhan tadi itu. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang dihidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepada aku. Ketika hidupnya sudah berubah, adik-adik, yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi berkat. Saya rindu, ya kan? Di sini nanti banyak program, ya, yang akan datang, ya, yang bisa main musik, gitar. Nanti Om Erwin dengan Kak Daniel yang akan membantu kalian latihan. Ya, yang main drum juga ada. Yang mau kameramen, ya, nanti bukan kayak di sini aja. Kalau ada apa? Acara kematian
dia bisa mendapatkan hasil dari situ juga. Ya, harus dirubah pola pikirnya supaya apa? Mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat dan bisa memberkati Tuhan. Amin. Firman Tuhan tidak memperpanjangkan supaya merindu ya. Di kedepannya ada satu anak-anak Tuhan di tempat ini. Kalau hari ini flat merubah konsep hidupnya, ya kan? Saya ingin kerja apa? Gini, saya nanti kasih pikiran supaya adik-adik tidak supaya ke depan ini adik-adik sudah harus mempunyai pemikirannya coba ngabis-ngabisin uang di HP, mendapatkan uang di HP. Belajar sama-sama. Ya, kalau yang lain bisa, kalian juga bisa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak memperpanjang lagi. Sebentar kita akan menerima perjamuan. Siapa yang belum menerima anggur dan perjamuan bisa angkat tangan dan nanti bisa diterima nasihat. Sudah semua? Ada lagi? Oke. Kalau sudah semua, mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah atas pengorbananmu di atas kayu salib, membuktikan begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Bukanlah pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kemuliaan, atas kebesaran-Mu untuk membawa kehidupan kami lebih hari, lebih dewasa, hidup takut akan Tuhan, hidup menjadi damai dan hidup menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpuji Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami selesai membaca firman Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan adik-adik kami. Ke depan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terpuji Allah kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Dedikasi Tuhan ya, tanggal 30 bulan ini
kita akan mengadakan satu terobosan. Kita akan ibadah kolaborasi bersama KGC Monang Maning dengan KGC Satelit Kota. Ya, kita buat api ini ada di Canggu, Jarindu ya. Di dalam nanti ibadah ini mempunyai ada satu yang boleh saya rasakan, dan kedepannya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa yang dibenarkan. Adik-adik, saya kasih tahu, ajak teman-teman kalian, ya kan? Ajak teman-teman kalian, minimal 1 orang ajak ke sini. Diperkirakan kurang lebih 160 yang akan datang ke tempat ini, memenuhi gedung ini. Kita akan sama-sama untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, adik-adik terlibat semua ya, semua harus terlibat. Ya, semua harus terlibat biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kerinduan dong, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Yang kosong-kosong ini mulai penuh. Ya, yang kosong-kosong ini mulai penuh. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri dari ibadah sore hari ini. Kita nyanyikan pujian kiranya Tuhan memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Angkat kedua tangan adik-adik di atas kepala. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di surga. Kembalilah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat